Hanya karena bakat kedua bersaudara itu begitu luar biasa, mereka dicurigai oleh dinasti dan ingin menghancurkan mereka. Di keluarga Qin, Qin Feng mengusulkan untuk menggali tulang tertinggi Qin Hao dan membangunnya, yang juga bisa menyembunyikan bakat Qin Hao. Kakeknya berpikir jenak dan kemudian memilih untuk setuju, tetapi Qin Tian menolak. Qin Hao berusia kurang dari 5 tahun dan seharusnya tidak menanggung ini. Kakeknya menghela nafas sedikit, ada takdir tertentu, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Lalu dia melihat ke arah Qin Feng, dia dapat menyembunyikan diri dengan menggali tulang, dan di masa depan, dia akan patah, namun kembali berdiri menjadi Fenger tertinggi. Bagaimana denganmu? Cara Qin Feng, putra tertua keluarga Qin, menyembunyikan diri adalah dengan menggunakan bakat saudara laki-laki keduanya yang selalu ia iri. Dengan jahat, ia menggali tulang tertinggi milik saudara laki-lakinya untuk mengambil kekuatan tersebut dan kemudian melarikan diri setelah rencananya terungkap. Para tetua keluarga Qin sangat marah ketika mengetahui pengkhianatan ini. Mereka mengusir Qin Feng dari keluarga dan mengeluarkan perintah pembunuhan kuno yang mengejutkan semua tetua. Akibatnya, Qin Feng dijatuhi kutukan, di mana dia akan dibenci oleh dunia di masa depan. Setelah mendengar metode yang digunakan oleh Qin Feng, wajah Qin Tian dipenuhi kemarahan. Keluarga Qin tak akan membiarkan tindakan keji seperti itu berlalu begitu saja. Ujarnya dengan tegas. Apakah kita harus takut pada tetua-tetua itu? Dia lalu memandangi putra sulungnya dengan tatapan penuh keyakinan. Anakku, percayalah, aku pasti bisa melindungi kalian berdua. Memperoleh sedikit ketenaran demi keluarga bukanlah masalah besar. Namun jika kau mengambil langkah ini, kita harus bersiap menghadapi risiko dan konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Dalam ketegangan tersebut, Qin Tian menguatkan tekadnya untuk menghadapi tantangan demi kehormatan dan masa depan keluarga Qin. Tidak akan ada kemungkinan penyesalan. Saya memikirkannya, saya tidak menyesal tidak mengalami angin dan hujan, dan saya tidak dapat melihat pelangi. Tetapi yang saya pikirkan dalam hati adalah hebatnya, saya akhirnya bisa meninggalkan desa pemula untuk menemukan gadis cantik. Para tetua akhirnya menyetujui metode Qin Feng demi keselamatan keluarganya. Setelah mendengar persetujuan leluhurnya, Qin Tian menoleh tak percaya, lalu berlutut. Leluhur, tolong, pasti ada cara lain. Melihat ayahnya berlutut untuknya, Qin Feng tidak bisa membantu. Air mata membasahi matanya. Kemudian, Qin Feng membantu ayah Qin Tian yang berlutut di tanah. Jangan khawatir, putranya akan kembali dengan selamat. Setelah itu, Qin Feng menahan air matanya dan berjalan menuju pintu. Melihat sosok putranya yang pergi, Qin Tian tidak tahan lagi. Dia berlutut di tanah dan menangis dengan keras yang ingin melindungi putranya. Setelah itu, Qin Feng mendorong pintu kamar Qin Hao yang sedang tidur nyenyak, mendengar suara itu dan menggosok matanya yang tertidur. Dia dengan senang hati mengangkat tangannya dan meminta pelukan. Tanpa diduga, yang menunggunya bukanlah pelukan, tapi penggalian Qin Feng. Qin Hao memuntahkan seteguk besar darah dan menatap saudara Qin Feng dengan tidak percaya. Mengapa Qin Feng memiliki wajah muram dan dengan paksa mencabut tulang punggung Qin Hao, tulang tertinggi? Qin Feng memang mengakuinya. Kemudian hadiah dari sistem tiba. Selamat kepada tuan rumah karena telah melukai putra terpilih dan menghancurkan peluangnya. Dia menerima 800.000 poin penjahat dan peluang lotre. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tingkat epik dan diberi hadiah murid ganda yang tak terkalahkan. Detik berikutnya, mata Qin Feng meledak dengan api merah. Kemudian di mata Qin Feng berubah menjadi 4 mata, merasakan kekuatan murid ganda. Qin Feng kaget dan tiba-tiba berhenti. Ada suara, dan saya berbalik untuk melihat bahwa itu adalah tripod kecil yang saya beli sebelumnya. Dan Qin Feng, yang memiliki mata ganda, akhirnya melihat perbedaan pada tripod kecil itu. Qin Feng mengulurkan tangan dan meraih tripod kecil. Setelah berpikir sejenak, Qin Feng menarik tangannya dan menyerahkan kuali ini padanya, lalu Qin Feng berbalik dan pergi. Pada saat ini, jiwa di dalam kuali melayang keluar lagi. Segera setelah itu, desahan keluar. Murid ganda adalah cara untuk menjadi tak terkalahkan. Mengapa harus meminjam tulang orang lain? Ketika tidak ada orang di sekitar,
Gumpalan energi murni meluap dari kuali kecil, membungkus Qin Hao dan memperbaiki lukanya. Qin Feng menuju kamar orang tuanya dan segera berlutut sambil bersujud. Di dalam kamar, Qin Tian menghentikan Yun Xiwei yang hendak bergegas keluar. Mendengarkan permintaan maaf putranya di luar ruangan, pasangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berpelukan dan menangis. Setelah bersujud 9 kali, dahi Qin Feng berlumuran darah. Setelah itu, putranya pergi, dia berbalik dan meninggalkan Qin Tian dalam beberapa lompatan. Saat ini, Yun Xiwei mengejarnya. Melihat ke arah mana putranya pergi, air mata Yun Xiwei seperti pegas. Tetapi dia pingsan pada detik berikutnya. Qin Tian yang baru saja bergegas keluar segera memeluk Yun Xiwei. "Nyonya, ada apa denganmu? Bangun dengan cepat." Qin Feng kembali menatap keluarga Qin dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Qin. Saat ini, leluhur keluarga Qin berseru, "Mau pergi kemana? Dinasti musik adalah tempat saya memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di dinasti Xia besar, saya pasti akan mati."